Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak akan menyampaikan materi pola keruangan desa mata pelajaran geografi kelas 12 IPS dengan tema pola keruangan desa. Jadi sebelumnya marilah kita lihat pengertian dari desa itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Pasal 1 yang dinamakan desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 bahwa desa adalah pemerintahan terendah langsung di bawah camat serta berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menurut Bintarto, yang dinamakan dengan desa adalah suatu wilayah perwujudan geografis yang ditimbulkan olai unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Jadi menurut Bintarto bahwa desa adalah perwujudan geografis. Ya, perwujudan geografis itu artinya bahwa ada hubungan antara manusia dengan lingkungannya, yaitu berupa sosial, politik, ekonomi, dan kultural. Kemudian pengertian desa menurut Paul H. Landis bahwa desa adalah suatu kesatuan wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri. 1. Mempunyai pergaulan hidup yang saling mengenal. Saling mengenal itu dalam artian bahwa setiap penduduk di desa tersebut antara satu dengan yang lainnya itu saling mengenal, hidup saling mengenal. Itu dikarenakan di desa tersebut antara satu rumah dengan rumah lain masih dalam satu ikatan keluarga. Biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua, menurut Paul Hernandez bahwa desa adalah cara berusahanya bersifat agraris. Agraris dalam artian bahwa mata pencaharian penduduk di desa tersebut adalah pertanian biasanya. Kemudian potensi desa. Potensi desa adalah sumber daya yang ada di suatu desa berupa alam dan manusia serta hasil-hasil karya manusianya yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi di sini bahwa potensi desa itu berupa manusia, kemudian alam sekitar manusia, kemudian hasil-hasil dari karya manusia yang bisa digunakan untuk meningkatkan dan membuat masyarakat hidup sejahtera. Potensi desa di sini ada dua macam, yaitu potensi fisik yang berupa tanah, air, udara, iklim, dan biotis. Kemudian potensi non fisik yaitu penduduk, aparatur, dan lembaga sosial. Kedua potensi ini saling berkaitan satu dengan lain. Dengan yang lainnya yaitu potensi fisik dan non fisik itu saling berkaitan sehingga nantinya kalau potensi ini dua-duanya bisa dikelola dengan baik, itu akan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang tinggal di desa tersebut. Kemudian kita lihat desa berdasarkan potensinya dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama adalah desa berpotensi tinggi, kedua desa berpotensi sedang, dan ketiga atau C desa berpotensi rendah. Yang A, desa berpotensi tinggi itu memiliki ciri-ciri lahannya landai, subur, dan sumber air mencukupi. Kemudian desa berpotensi sedang, topografinya bervariasi, tanah kurang subur, irigasi setengah teknis. Kemudian desa berpotensi rendah, topografi berbukit. Topografi itu artinya tinggi rendahnya permukaan bumi, berbukit-bukit. Kemudian tanahnya kurang subur, air mengandalkan air hujan.
Itu desa berdasarkan potensinya. Yang jelas bahwa kalau desa berpotensi tinggi artinya bahwa desa itu sangat makmur, kemudian desa berpotensi sedang itu pemakmuran yang sedang, dan desa berpotensi rendah itu artinya bahwa desa tersebut sangat miskin. Nah, kita lihat macam desa itu ada 3 macam. Yang pertama adalah desa agraris, desa nelayan, dan desa industri. Desa agraris itu adalah desa yang mengandalkan sektor pertanian dalam mencukupi kebutuhannya, atau mata pencarian dari penduduknya adalah sebagai petani. Kemudian kalau desa nelayan, mata pencarian dari penduduk yang ada tersebut adalah sebagai nelayan, biasanya berada di pinggir-pinggir pantai desa tersebut. Kemudian kalau desa industri itu artinya bahwa mata pencarian penduduknya berasal dari industri, baik itu industri penyaman contohnya, atau industri kain batik. Kemudian kita lihat fungsi desa sebagai daerah hinterland. Yang dinamakan dengan fungsi desa sebagai daerah hinterland adalah desa tersebut sebagai pemasok kebutuhan masyarakat kota. Yang pertama, pemasok kebutuhan sumber pangan bagi masyarakat kota. Yang kedua, pemasok tenaga kerja bagi masyarakat kota, di mana kalau di kota itu ada proyek-proyek yang berkaitan dengan pemerintahan, proyek-proyek pemerintahan itu biasanya mengandalkan tenaga-tenaga dari masyarakat desa. Kemudian desa juga bisa dijadikan sebagai tempat wisata. Biasanya ada istilah desa wisata seperti itu. Biasanya masyarakat kota yang tiap hari bekerja membutuhkan wisata di akhir minggu, mereka biasanya berkunjung ke wilayah-wilayah pedesaan di sekitar kota tersebut. Kemudian juga desa sebagai pusat industri kecil. Itu fungsi desa sebagai daerah hinterland. Kemudian sekarang kita lihat desa berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan pengembangan. Dibagi ke dalam 3 kategori. A dinamakan dengan desa swadaya, yaitu suatu wilayah pedesaan yang hampir seluruh masyarakatnya mampu memenuhi kebutuhan sendiri dengan cara mengadakan sendiri. Jadi maksudnya bahwa desa swadaya itu semua kebutuhan masyarakatnya tidak mengandalkan orang lain, tetapi dipenuhi oleh cara sendiri. Itu biasanya wilayah desa tersebut wilayah yang terisolir atau wilayah yang sangat jauh dari wilayah perkotaan. Desa terpencil, desa yang masih sederhana, desa yang masih terikat sama adat istiadat, itu desa swadaya. Kemudian desa yang kedua adalah desa swakarya. Desa swakarya ini lebih maju dibandingkan dengan desa swadaya. Desa swakarya itu desa yang sudah mampu memproduksi kebutuhan sendiri dan kelebihan produksinya dapat dijual ke daerah-daerah lain. Jadi desa swakarya ini desa yang tidak terlalu jauh dari wilayah pedesaan, wilayah perkotaan, sehingga hasil dari wilayah desa tersebut bisa dijual ke daerah lain atau ke wilayah perkotaan. Kemudian yang ketiga atau yang C adalah dinamakan dengan desa swasembada atau desa maju. Desa swasembada adalah desa yang sudah mampu mengembangkan semua potensi yang ada di desa tersebut secara optimal dan berinteraksi dengan masyarakat di daerah lain. Kalau terus desa tersebut dapat mengembangkan potensinya, bukan tidak mungkin desa tersebut atau desa swasembada ini bisa menjadi desa yang makmur dan bukan tidak mungkin menjadi suatu kota kecil. Sekarang kita lihat struktur ruang desa. Struktur ruang desa itu dibagi ke dalam beberapa pola. Yang pertama adalah struktur pola linier atau memanjang. Pola linier memanjang ini dibagi ke dalam 2 kategori, memanjang mengikuti jalan raya dan memanjang mengikuti alur sungai. Mengikuti jalan raya itu contohnya misalkan di daerah Pantura, Pulau Jawa, sekitar Pantura tersebut, rumah-rumah di desa tersebut biasanya berada di tepat di pinggir-pinggir jalan tersebut. Jadi memanjang mengikuti jalan Pantura tersebut. Kemudian alur sungai, linier mengikuti alur sungai itu biasanya contohnya
di wilayah Sumatera dan di wilayah Kalimantan. Kita ketahui wilayah Sumatera dan Kalimantan sungainya lebar-lebar, besar-besar, sehingga penduduk yang bertempat tinggal di desa atau di pinggir sungai tersebut membuat rumah di pinggir-pinggir sungai, di mana fungsi dari sungai tersebut bisa dijadikan sebagai sarana transportasi dan bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencari penghasilan, yaitu berupa mengambil ikan. Yang kedua adalah pola memanjang pantai. Pola memanjang pantai itu biasanya adalah desa yang berada di kawasan pantai atau desa nelayan. Desa ini rumah-rumahnya berjejer searah atau sejajar dengan arah pantai. Kemudian yang ketiga atau yang C, pola terpusat. Pola terpusat ini biasanya berada desa-desa yang ada di pegunungan. Kenapa terpusat? Itu biasanya penduduk yang berada di desa tersebut masih dalam satu keturunan. Gitu. Jadi kenapa terpusat? Mungkin untuk memudahkan komunikasi di antara penduduk tersebut. Yang keempat atau yang D adalah pola desa yang mengelilingi fasilitas tertentu. Biasanya berada di wilayah danau, waduk, atau pasar. Contohnya kalau di sini di Purwakarta ya, itu ada danau atau waduk Saguling ya, itu biasanya penduduk yang ada di wilayah Saguling bertempat tinggal atau membangun rumahnya tepat di pinggir-pinggir dari waduk tersebut. Demikianlah anak-anakku sekalian, pola keruangan desa, materi geografi kelas 12 IPS semester 1. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.